Tapi anehnya bro, tangkai pusatnya nggak ada. Begitu keluar ditarik sama bidan tadi atau dukun beranak itu, ditarik begini, mau dibersihkan, lagi dicuci, dia hilang langsung. Jadi gini Per, terima kasih sudah diajak collab ini Per lah malam ini. Sebenarnya untuk cerita terkait cerita mistis ini memang banyak sih, artinya pengalaman-pengalaman yang memang secara visual dilihatkan secara langsung ataupun dengan suara-suara itu banyak lah. Tapi aku akan mulai menyusunnya itu pelan-pelan lah, dari mana dulu ya yang aku ceritakan. Jadi yang pertamanya aku coba cerita dari silsilah keluarga kami dulu ini Per. Ya mungkin aku nggak terlalu banyak membuka bagaimana silsilah keluarga kami. Yang pertama sih yang jelas memang jujur aja, kalau bapak itu memang asli Berau, tempatnya itu memang lahir di Talisayan. Nah kemudian kalau mama ini orang Banjar, tempatnya itu di Amuntai. Jadi posisi Amuntai itu mama ini ada namanya kampung tuh namanya Sungai Malang. Jadi Sungai Malang itu kalau bisa dibilang di daerahnya mama itu Sungai Malang itu daerah, kalau mungkin orang dengar atau dicari di Google itu pasti dapat. Namanya itu daerah Candi Agung. Oh, Candi Agung. Candi Agung. Mungkin kalau orang Banjar pasti tahu itu. Iya, aku pernah dengar. Gimana Candi Agung? Siapa-siapa aja Candi Agung. Kalau sudah orang tinggal di sana, pasti orang langsung nangkap, oh ini bubuhan orang sana pasti. Iya. Nah, jadi aku singkat cerita, sebenarnya silsilah dari keluarga kami itu memang ada terkait atau raitannya dengan di Candi Agung ini tadi. Candi Agung ini sebenarnya masih ada kayak model keturunan orang-orang terkait Raja Banjar lah, Raja Banjar. Nah cuman zaman dulu itu sebenarnya belum di Candi Agung ini belum beragama Islam lah, Hindu, agama Hindu, agama Hindu. Karena memang sepengetahuan kita di Berau ataupun di daerah mana itu kebanyakan kerajaan-kerajaan itu awalnya dari Hindu. Kebanyakan seperti itu. Nah jadi ya dan Candi Agung itu memang terkenal yang nomor satu pasti gaib. Itu pasti gaib sudah. Nah sampai hari ini di tempat itu dijadikan cagar budaya. Artinya orang datang ke sana wisata. Kemudian ada juga tujuan berobat, karena ada yang kalau bisa dibilang kuncennya mungkin di sana orang berobat, temuin di beliau biasa di situ. Kuncennya yang ngobati. Kuncennya itu berobat di sana. Nah singkat ceritalah untuk sejarah di Candi Agung. Nah kemudian di keluarga kami sebenarnya itu punya hubungan erat dan dekat sekali dengan orang-orang di Candi Agung ini. Nah artinya kalau bilang orang tuh zuriat, titisan turunannya itu dari sana seperti itu. Nah jadi yang paling dekat betul itu dari mama, kemudian itu dari kakaknya mama itu yang pertama. Itu sangat dekat betul. Itu beberapa anaknya itu ada yang sampai bisa kalau bisa dibilang orang itu punya kelebihan khusus lah. Kelebihan khusus. Artinya kalau paman yang pertama kelebihannya dia bisa ngobatin orang. Itu sudah pasti ngobatin orang. Entah itu ngobatin orang terkait dia pernah pakai ilmu hitam gitu, kayak model ilmu kebal. Orang itu biasanya kan ilmu kebal mati nggak bisa mati nih. Dia betul. Matinya itu susah. Gitu. Harus jadi biasanya sudah dikubur bangkit lagi. Nah itu beliau itu yang obati. Nah turun yang buang, turunnya ke anaknya. Nah kemudian selebihnya ada ke Acil, ke Acilku, kakak mamaku yang nomor 3 kayaknya, dan sampai ke lain-lainnya turun ke anak-anaknya lah. Nah jadi aku cerita untuk di keluarga kami aja dulu. Jadi mama itu merantau ke Berau berdua aja sama saudaranya di sini, kakaknya yang nomor 2. Jadi merantau ke sini. Cerita yang pertama ini sebenarnya terkait di keluarga kami itu kakakku dulu lah. Jadi sebenarnya kakakku ini kami pun nggak pernah dengar cerita ini bro, nggak pernah tahu, dan memang seketika tiba-tiba muncul sebuah kalau bisa dibilang orang tuh fenomenal lah di rumah kami nih. Di rumahku yang ada di sini di Berau, di rumah mama lah. Nah jadi ceritanya itu kakak ini masih SMA.
SMA, masih belum nikah lah, posisinya belum nikah. Jadi dia ini mau turun sekolah, waktu itu mau turun sekolah. Jadi pas mau turun sekolah, entah kenapa ada datang tamu. Nah, ada datang tamu. Jadi bilangnya mama pagi-pagi tadi, tamu ini sebenarnya keluarga. Nenek, kalau nggak salah nenek kami dari bapak, tapi orangnya sudah wafat. Dari Banjar juga. Orang dari bapak, keluarga dari bapak. Keluarga bapak. Nenek dari bapak. Nah, keluarga dari saudaranya mamanya bapak. Iya. Datang bertamu lah, kalau nggak salah ya aku, seingatanku ya. Dia datang bertamu pagi-pagi. Nah, kakakku ini sudah gelapakan nih, kayaknya hari Senin itu mau upacara, mau apel kalau nggak salah kan. Jadi sebelum dia mau berangkat sudah pakai sepatu, disuruh masuk lagi, buatin teh minum. Ya namanya orang gerasak gerusu ini, karena sudah kan. Cepat-cepatlah ke dapur, terus pakai rok panjang kan, rok SMA itu. Jadi kakak ini ke dapur, begitu sampai dapur buat teh sudah, pas dia lagi bawa ini bro, bawa teh di talam, di posisi dapur kami itu kan kakakku jalan tuh biasa aja, tapi memang agak gerasak gerusu. Begitu jalan, ada angin, ada hujan, jatuh, terlempar. Kemudian pokoknya kakakku jatuh, terlempar. Talam plus minuman tadi ini terhambur. Kakakku itu terhempas ke meja. Jadi ada meja di sini. Kakakku jalan di sini, dia jatuh, terhempasnya ke arah meja. Nah, pada saat itu aku nggak tahu kok terhempas. Dia langsung siup, sesak napas, nggak sadarkan diri bro. Tapi belum kesurupan. Iya. Itu pokoknya nggak sadarkan diri pada saat itu. Kemudian ya udah, panik lah di rumah. Loh kok kenapa bisa sampai jatuh gitu kan? Jadi ke dapur, ya sudah, karena aku ini masih kecil kan posisinya juga, kalau nggak salah SMA kelas 1, dia kelas 3. Jadi ya sudah, Fadli diantar aja dulu sekolah sama adikku yang nomor 3 kan. Jadi kami diantar, dan aku nggak tahu nih apa nih kelanjutannya di rumah. Kakakku tadi sudah sesak napas, pokoknya nggak sadar, langsung pingsan, nggak sadar bro. Habis itu diantar sekolah. Nah pas pulang sekolah, kakakku ini masih posisi di ya istirahat lah, tidur. Jadi aku dipanggil sama mama waktu itu. Dipanggil sama mama langsung panggil, bilang kayak gini, kak kamu tadi gimana kak? Aku tanya duluan nih bro, gimana kak Wali? Nah itulah dia bilang kayak gitu kan, sampai dipanggilkan. Ya aku bilang aja kalau di sini tuh beliau itu khusus untuk mengobati hal begitulah, orang pintar lah. Sampai dipanggilkan, beliau datang ke rumah. Ternyata kenapa? Pada saat jatuh dan aku diantar pergi sekolah, kakakku kenapa? Kesurupan bro. Langsung kesurupan. Pokoknya kesurupan. Dia ini perempuan nih, suaranya berubah jadi laki-laki. Asli laki-laki. Jadi ceritanya ini flashback dulu ke depan. Dia langsung ngomong pada saat kesurupan itu. Tapi mamaku ini cerita di dapur nih, kakakku lagi istirahat, tapi sudah sehat. Alhamdulillah agak baikan tapi istirahat. Jadi pas diceritakan sama mama, dia ngomong gini, yang kesurupan ini suara laki-laki. Dia bilang, kenapa ndak dijaga adingku, katanya. Kenapa ndak dijaga adingku ini? Dia bilang kayak gitu kan. Kalau ndak dijaga kayak gini, ku ambil aja nih. Marah dia, ku ambil aja nih. Nah bilangnya mamaku sama orang yang pintar tadi kan, ada beliau itu nanya kayak gini, kenapa adingmu udah pakai bahasa Banjar sih sebenarnya, kada dijagai, kenapa ndak kada dijagai. Nah habis itu singkat cerita, dijagai katanya mama kan, dijagai, kenapa ndak, buktinya tadi pagi begitu dia jalan, bilangnya kan jalan, kenapa ada orang ndak baik tendang kakinya sampai dia jatuh di rumah itu bro. Iya, penyebabnya. Kenapa ada orang ndak baik tendang kakinya sampai dia jatuh? Jadi marah. Aku ini bingung, loh itu siapa yang masuk kakakku? Itu siapa gitu kan? Entah kenapa timbul nih pertanyaan, kenapa, siapa orang itu? Terus bilang mama kayak gini, nah, nanti mama ceritakan katanya. Ya sudah, sekarang aja kita cerita, nanti aja dulu. Ya sudah, singkat cerita, kakak sadar segala macam. Beberapa hari kemudian kakakku nggak ada sama kami, dan aku berdua mama. Aku ini penasaran, siapa sih itu orang? Dan aku cerita, siapa sih mak? Ternyata mama baru cerita,
kakakmu itu sebenarnya punya saudara kembar, katanya gitu. Nah tapi mama ini nggak pernah tahu. Mama ini cuma tahu, jadi posisinya gini bro, waktu melahirkan zaman dulu itu kalau nggak salah, kalau nggak bidan dukun beranak. Kayak nenek-nenek lah, iya, kan? Orang yang membantu yang persalinan lah, dukun beranak. Jadi dia ini saksi hidupnya dia pada saat melahirkan. Pertama nih keluar nih laki-laki, keluar laki-laki. Kalau ndak Bunda Hilaf itu laki-laki dulu yang keluar. Diceritakan sama wujud, mama. tapi wujud Bayi. Keluar laki-laki. Tapi anehnya bro, tangkai pusatnya ndak ada. Tangkai pusat ndak ada. Begitu keluar ditarik sama bidan tadi atau dukun beranak itu, ditarik begini. Begitu dipegang, mau dibersihkan, lagi dicuci, dia hilang langsung. Hilang. Aku langsung kaget kan. Masya Allah itu kan. Terus mah aku bilang kayak gitu. Nah yang kedua kalinya bidan ngomong, kenapa kontraksi lagi, teriak lagi mama, teriak lagi, ternyata keluar kakakmu. Yang perempuan. Jadi seiring berjalannya waktu, ya udah aku langsung mikir, Masya Allah gitu kan, ternyata ada ya gitu kan. Ya sudah, seiring berjalannya waktu, kakakku ini yang tadi sudah pernah, berarti orang yang saudaranya ini mau menjagai dia nih. Iya betul. Hadir terus. Semenjak itu hadir terus. Habis kejadian, nemuin kakak. Habis kejadian itu. Berapa hari kemudian kakakku sekolah lagi nih bro. Sekolah lagi asik di meja belajar, dia nangis kencang-kencangnya, tapi nggak kesurupan. Dia nangis. Dia kaget, dia nangis, langsung diantar pulang sama orang di sekolahan. Ditanyai lagi sama mama, kenapa nangis? Ditanya lagi, apa kenapa bro? Di sekolahan pada saat dia belajar, di meja belajar nih, katanya apa? Berdiri laki-laki tinggi, badannya tuh tegap loh, tinggi, gagah. Dia pakai baju kerajaan kuning. Baju kerajaan kuning, pakai baju kerajaan lah. Kalau kita mungkin baju adat lah. Iya, baju adat. Baju kerajaan kuning. Dia tuh di samping kakakku, kayak di samping kakakku, terus dia senyum. Kakakku ini takut lah. Kalau kita secara manusia itu pasti, iya betul. Siapa nih gitu kan, nggak tahu, nggak pernah juga diceritakan. Nangis dia terpulang. Nah sampai singkat cerita, sampai kakak ini nikah akhirnya bro. Nikah. Nah pada saat nikah, ya alhamdulillah nikah melahirkan anak pertama. Pada saat nikah sudah lulus sekolah, melahirkan anak pertama, suaminya kan pindah kerja nih, mutasi kerja ke daerah Lampung, Bandar Lampung di Sumatera, jauh. Jadi mereka nyewa rumah di sana nyewa rumah. Dan konon ceritanya memang rumah itu ya kalau aku lihat sih bagus sih, walaupun memang menurut cerita orang agak sedikit angker katanya gitu. Cuman yang di sana itu bagus, penghuninya sih katanya kayak gitu. Positif gitu. Positif. Nah semenjak itu kakakku pindah ke Lampung. Dia punya anak cowok kan, lahirnya di sini. Ya. Begitu lahir berapa bulan mutasi, pindah ke sana. Jadi sampai di sana bro, anaknya ini masih kecil nih. Entah kenapa kakakku ini kayaknya dia setelah dikenalkan dengan saudaranya ini nemuin dia, gitu kan, nemuin dia tadi, dia visualnya itu semakin nyata. Ngelihat siapapun itu, bentuk visual siapapun, itu dia nyata, gaib itu dia nyata. Tapi dia orang itu tenang, nggak kayak gerusu gitu, nangis kesurupan, enggak. Dia tenang orangnya. Mungkin dia sudah santai lah istilahnya gitu kan. Pada saat dia di Lampung, anaknya dia itu ternyata kemampuan ngelihat itu mungkin kalau aku bilang ya turun ke anaknya kali, turun ke anaknya. Cuman ya aku pikir positif aja, kalau anak kecil biasanya open ya. Dia tuh open matanya, kalau pasti belum bisa balik lihat. Biasanya. Belum balik tuh pasti bisa ngelihat karena masih suci katanya gitu. Nah aku mikirnya sih gitu aja. Pada saat dia di rumah itu lagi masak gitu kan bro, masak. Jadi posisi rumah itu masuk rumah, ruang tamu, ruang keluarga, ini sekat langsung kayak model jalanan gitu kan bro, jalanan lurus gitu dari ruang tamu ke dapur. Tapi ini kosong, kopong gitu, nggak ada atap kayak model kita keluar lah. Tapi di sini ditehel. Di antara tehel itu dikasih ada sumur. Kata orang sumur tuh sumur tua lah. Dan sumur itu di sini, jadi lurus ngelewatin menuju tempat masak, kayak gitu. Jadi pas dia lagi asik masak siang hari itu, anaknya itu main, bawa mainan, terus sambil megang
megang orang Yang udah kelihatan. yang nggak kelihatan. Dia bilang apa, bawa mainan, ayo om main ke dapur. Kakakku itu langsung ngeliat kayak gini, masya Allah, Ternyata ada memang. ada memang. Dan anaknya itu sebenarnya melihat. Nah ternyata ya aku nggak tahu apakah memang itu yang dilihat saudaranya atau penunggu orang yang di sana. Dan yang jelas sih cerita terkait rumah itu dan sumur itu ada cerita tersendiri lagi. Dan sepengetahuanku memang rumah itu memang katanya angker, cuman positif aja. Orang yang punya rumah itu katanya yang punya rumah itu wafat di sana, di rumah itu katanya gitu. Habis itu disewakan katanya gitu. Nah singkat cerita ya sudah, ya kakakku sudah mulai bisa nih, artinya dia opening terus nih, bisa ngelihat Iya, kan. betul. Cuman dia peka lah gitu. peka lah. Kalau bilang orang tuh peka, entah itu dari merasakan ataupun melihat langsung, cuman dia santai aja. Pada saat dia jalan ke daerah Jawa, ke tempat suaminya kan, ke daerah Jawa, itu dia pergi ke rumah sakit waktu itu. Pergi ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit kan, kalau di rumah sakit tuh lorong-lorong nih. Iya, pasti. Lorong. Kebanyakan kan bentuknya kayak gitu. Bentuknya kayak gitu. Betul. Jadi mindset gitu tuh kan, pasti kita tuh kalau sudah dengar cerita lorong-lorong, ini pasti kita tahu nih cerita-ceritanya nih kayak apa kan? Pastilah. Kalau pasti rumah sakit, sekolahan, identik pasti sudah. Pasti sudah. Jadi dia bilang, dia sendiri yang cerita langsung nih bro aku. Jadi dia bilang pada saat dia melewati lorong itu di rumah sakit, dari jauh itu ada pohon besar. Pohon besar. Dan di pohon besar itu dia ngelihat jelas nyata. Itu perempuan berdiri, rambutnya panjang, nyentuh ke tanah, nyentuh ke tanah. Tapi dia santai aja, sudah dia baca doa. Nah, pada saat selesai habis jenguk, dia pulang, dia mampir ke ATM di rumah sakit. Mampir ke ATM di rumah sakit itu, begitu dia lagi transaksi, saudaranya, entah itu saudaranya ya atau saudara dia, saudaraku juga itu pasti. Ya, laki-laki tadi. Itu datang lagi, berdiri di sampingnya dengan posisi baju kuning tadi, kerajaan itu yang aku bilang, dan senyum juga, senyum. Mungkin aku pikir positif, ya dia jagain kakakku kali ya. Kakak yang nomor 1 tadi nih jagain kakakku. Ya udah, ya kakakku biasa aja sudah. Nah, pas dia sudah semakin dia belajar, dia ikut pengajian, belajar agama, dan akhirnya dia berinisiatif untuk membuang bisa kelebihan ngelihat itu tadi bro. Dia buang lah, sampai sekarang ya alhamdulillah aku nggak pernah dengar cerita dari dia sih, karena sebisa mungkin dia nggak mau membahas soal itu lagi, melupakan. Maksudnya dia nggak mau lagi, walaupun masih ada bisa ngerasain, masih bisa ngeliat, dia malas untuk bercerita. Orangnya kayak gitu, sudah malas. Mungkin dia karena sudah belajar agama atau apa gitu kan.